Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Panyingkiran. Saya akan memaparkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan implementasinya. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih kenal dengan Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889, di mana tanggal lahirnya diabadikan menjadi Hari Pendidikan Nasional sebagai bentuk penghargaan atas jasanya dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan di negara Republik Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan, tokoh pendidikan, dan seorang penulis. Dalam zaman kolonial, terdapat diskriminasi terhadap rakyat Indonesia dalam memperoleh pendidikan. Hanya orang tertentu saja yang bisa memperoleh pendidikan dengan bersekolah. Rakyat hanya diajari menghitung, membaca, dan menulis. Dan itu semua untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Taman Siswa adalah sekolah perguruan yang menekankan rasa cinta tanah air, bangga kepada bangsa sendiri, dan bercita-cita memperoleh kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara membedakan arti pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau manfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan kepada segala kodrat yang dimiliki anak agar ia memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah segala upaya atau usaha yang dilakukan untuk persiapan dan persediaan segala kepentingan manusia, baik dalam bermasyarakat maupun dalam berbudaya yang seluas-luasnya. Pada setiap anak memiliki kekuatan dan keterbatasan. Hal ini yang dipengaruhi oleh sikap dan karakter yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan di mana anak tumbuh. Demikian juga anak dianugerahi kemampuan bakat sifat yang berbeda-beda. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan dalam pendidikan seperti petani dan tumbuhan. Seorang petani yang menanam jagung, ia hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, memelihara tumbuhan tersebut dengan pengairan, memberikan pupuk, memperbaiki kondisi tanah, membasmi hama pengganggu, tetapi ia tidak bisa mengubah jagung menjadi tanaman yang lain. Sama juga dalam proses pemeliharaannya. Ia tidak bisa menyamakan cara menanam jagung dengan cara menanam padi. Sehingga petani hanya bisa menuntun tumbuhnya jagung, tapi tidak bisa merubah tanaman jagung. Hal inilah yang menjadi landasan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, bahwa anak dilahirkan bukan sebagai kertas kosong, tetapi penuh dengan tulisan-tulisan yang samar. Dan pendidikan hanya perlu menebalkan tulisan tersebut, sehingga kelak nampak seperti budi pekerti yang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menghasilkan tenaga semangat. Budi pekerti juga diartikan perpaduan antara cipta dan karsa, sehingga menciptakan karya. Guru harus memberikan teladan bagi siswanya dalam mengembangkan budi pekerti melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan. Pendidikan harus berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, sehingga terwujud merdeka belajar. Merdeka belajar bermakna kebebasan untuk berinovasi, berkreasi, dan bereksplorasi. Maka diperlukan penanaman budi pekerti pada anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi peran guru adalah menuntut mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk di mana lingkungan anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi maupun irama.
Kodrat zaman bisa diartikan bahwa guru harus membekali anak didik kita dengan kemampuan yang sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa berkarya dan tumbuh sesuai dengan zamannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik harus terbuka dalam mengikuti perkembangan zaman, namun harus selektif, karena tidak semua hal yang baru itu sesuai dengan budaya dan karakter masyarakat. Memperlakukan anak didik dengan ingar sosung tulodo, artinya di depan memberi teladan, ing madya mangun karsa, artinya di tengah membangun keinginan, tuthuri handayani, artinya di belakang memberi dolongan. Implementasi di sekolah saya. Pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah menuntun untuk mengarahkan bakat dan minat melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, eskul, bela diri, PKS, dan lainnya. Merancang pembelajaran yang berfokus pada siswa dengan memanfaatkan teknologi dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya semakin memahami bahwa sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman. Teknologi semakin canggih tetapi juga memiliki sisi negatif yang bisa menyebabkan kemerosotan moral. Sebagai guru, saya tetap terbuka, mengembangkan kompetensi saya, dan terus belajar. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.